Orang Romawi bahkan mendefinisikan kata daripada work itu adalah negotium, atau dalam bahasa Inggrisnya non-leisure. Tidak bisa mendapatkan leisure, tidak bisa mendapatkan kesenggangan, itulah bekerja. Jadi sangat negatif sekali outlook mereka. Cicero, saudara, dia pernah mengatakan seorang buruh yang hanya dibayar oleh karena ototnya dia, karena tenaga yang mungkin dikeluarkan oleh dia adalah suatu hal yang rendah, unworthy of a free person. Reformation saya rasa membuat suatu perubahan besar dalam konsep bekerja ini. Protestan itu menghasilkan namanya Protestan work ethics yang demikian berbeda dengan Roma Katolik. Bahkan dalam Roma Katolik bekerja itu hukuman. John Calvin pernah mengatakan di dalam semua kerja keras kita bukanlah suatu hal yang kecil ketika kita mengetahui bahwa semua hal tersebut adalah di bawah pengawasan daripada Tuhan. Kita membaca Ibrani pasal yang pertama ini, ayat ke-7 sampai ayat ke-9 bersama-sama. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat yang menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca ini. Kami semua bersyukur untuk kekayaan dan kelimpahan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengerti bahwa yang Tuhan berikan itu bukan hal yang sepele dalam hidup kami. Dan kalau Tuhan sudah pernah memberikan firman Tuhan kata demi kata, semuanya adalah dinafaskan oleh Tuhan itu sendiri. Dan oleh karena itu, ajar kami untuk bisa merendahkan diri kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Kami menjunjung tinggi firman Tuhan, karena ini bukan hanya tulisan manusia, tapi di dalamnya tertera semua yang Tuhan wahyukan, berkenan dengan diri Tuhan, berkenan dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, kalau pada hari Minggu ini sudah berkumpul, jemaat Tuhan, kami yang disatukan dalam tubuh Tuhan, kiranya pada hari ini, pagi ini, kami disatukan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba menyerahkan diri hamba-Mu pula. Berilah hamba-Mu bijaksana, kepandaian, lebih daripada apa yang bisa diharapkan oleh manusia. Tapi bukan karena hamba-Mu pandai, tapi karena hamba-Mu diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Kami serahkan semua pemberitaan firman Tuhan ini, dari awal sampai akhirnya, dalam tangan Tuhan, pencipta dan penebus, Gembala Agung kami. Amin. Saudara, kalau saudara masih ingat, saudara, di dalam beberapa eksposisi yang terakhir, khususnya berkenan dengan ayat yang ke-5, yang ke-6, kita bicara mengenai penyembahan daripada malaikat-malaikat kepada anak Allah. Maka satu hal yang sudah clear, sangat clear sekali, ayat pertama sampai ke-4 bicara mengenai supremasi daripada Kristus. Ayat yang ke-5 dan seterusnya, saudara, nanti saudara akan melihat ayat ke-5 sampai dengan ayat 13, itu semua mengutip 7 ayat daripada perjanjian lama yang membedakan antara Allah, anak, dan malaikat. 7 kutipan daripada perjanjian lama yang membedakan superiority daripada Allah anak dibandingkan dengan para malaikat. Saudara, ada 3 bagian. Saya mengingatkan sekali lagi, saudara, di sini ada 3 bagian besar. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-13 dibagi dalam 3 bagian besar. Setiap bagian dimulai dengan apa yang Tuhan katakan berkenaan dengan anak. Saudara, ayat ke-5 misalnya, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, nah itu di suatu heading yang memisahkan bagian pertama, kedua, dan ketiga. Di sana, saudara, karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia katakan. Dan dia katakan di sana mengutip 3 ayat dalam perjanjian lama. Saudara, bagian yang kedua dimulai dalam ayat ke-7 yang tadi kita baca. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata. Nah, mulai saudara, ia berkata lagi sekarang tentang malaikat-malaikat dan mengutip 3 ayat dalam perjanjian lama di sana bicara mengenai malaikat, mengenai Kristus. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-13
Saudara bisa melihat kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata. Nah ini saudara ini bagian yang ketiga yang membagi bagian besar ini saudara. Di sana saudara akan ada satu kutipan yang terakhir berkenaan dengan Allah anak saudara. Saudara, maka di sini saudara 7 kutipan ini menyatakan bagaimana Kristus itu demikian berbeda dengan malaikat-malaikat. Hari ini kita sudah baca perkutipan perjanjian lama yang keempat dan yang kelima. Tapi mungkin kita ada waktu untuk masuk dalam pembicaraan ayat-ayat perjanjian lama ini, saudara. Saudara, kita sudah bicarakan mengenai bagian yang pertama, ayat yang kelima dan yang keenam tersebut mengenai bagaimana lebih indah Kristus yang memiliki nama yang lebih indah tersebut, more excellent, name that is more excellent daripada para malaikat, yaitu Allah anak. Oleh karena itu dialah yang patut dan selayaknya untuk mendapatkan sembah sujud daripada semua malaikat. Semulia-mulianya malaikat, malaikat itu hanyalah ciptaan. Semulia-mulia malaikat, malaikat itu bukan pencipta. Semulia-mulia malaikat tidak ada satupun daripada mereka yang mendapatkan nama yang demikian besar, itu anak Allah. Semulia-mulia mereka, mereka hanya diciptakan untuk menyembah. Dan di sini menyembah anak Allah, saudara. Maka di sini, saudara, walaupun malaikat itu sangat penting dalam agama Yahudi, memang sangat penting sekali dalam agama Yahudi, malaikat itu menjadi satu yang memberikan firman Tuhan. Kalau saudara masih ingat, malaikat dianggap menjadi suatu perantara daripada Tuhan kepada manusia dalam memberikan hukum Taurat, dalam memberikan firman Tuhan. Saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Tapi di sini saudara, malaikat itu mulia bukan karena, sekali lagi, bukan karena mereka adalah makhluk spiritual. Malaikat mulia bukan karena mereka adalah makhluk spiritual yang tidak memiliki tubuh. Konsep ini adalah konsep yang salah dan harus dibereskan. Sekarang banyak sekali orang Kristen yang merasakan bahwa tubuh ini tidak mulia. Bahkan ada orang pendeta sekalipun, saudara, yang mengatakan pada saat nanti kebangkitan, ketika kita dibangkitkan itu bukan kebangkitan tubuh. Karena itu suatu hal yang demikian berbeda, tubuh tidak lagi dibangkitkan, itu kebangkitan cuma kebangkitan tubuh tapi bukan daging, maksudnya itu. Kebangkitan tubuh kelihatan dan tubuh, tapi tubuh tersebut bukanlah tubuh materi, bukan tubuh yang berdaging dan berdarah. So di sini saya katakan ini adalah suatu konsep yang platonik, suatu konsep di mana kita sudah dipengaruhi bahwa dalam konsep daripada filsafat Plato, form, dunia ide itu lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia materi. Form and matter, dunia daripada form itu lebih berharga, lebih penting daripada dunia materi ini. Materi bagi orang Greek, materi itu tidak terlalu penting. Oleh karena itu, saudara, mereka menganggap kematian itu membebaskan jiwa daripada tubuh penjaranya ini, yaitu tubuh tersebut sebagai penjara jiwa. Saudara, demikian berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen mengatakan dunia materi demikian baik, diciptakan baik, bahkan dikuduskan oleh Tuhan sedemikian rupa. Dosa itu bukanlah suatu hal yang inherent, yang berada pada dirinya sendiri dalam dunia materi ini, tidak. Dunia materi ini memang dikutuk oleh Tuhan, tapi pada mulanya tidaklah demikian. Oleh karena itu penebusan kita, sudah pernah katakan, penebusan kita adalah penebusan yang menebus bukan cuma roh kita, bukan cuma roh kita diselamatkan, tapi tubuh kita juga akan diselamatkan. Kebangkitan tubuh, kebangkitan daging menunjukkan bahwa dunia materi ini tidak dikalahkan, ciptaan Tuhan ini tidak dikalahkan oleh dosa. Lagi pula, saudara, hal yang kedua, tidak mungkin malaikat itu menjadi mulia karena mereka adalah makhluk spiritual. Sudah pernah katakan, ini konsepnya demikian salah karena setan pun juga adalah makhluk spiritual. Tapi tidak ada kemuliaan dalam diri setan. Setan pun juga adalah makhluk spiritual yang tidak memiliki tubuh, daging, materi. Tapi setan tidak memiliki kemuliaan apapun. Yang menjadikan malaikat mulia adalah satu fakta, yaitu relasi dia dengan Allah. Itu yang menjadikan dia mulia. Yang menjadikan sama makhluk spiritual, setan dan iblis tidak mulia adalah juga relasi dia dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, khususnya dalam hal ini, relasi daripada malaikat sudah katakan adalah bagaimana malaikat pun harus menyembah dia. Kerelaan malaikat menyembah dia menjadikan dia mulia. Di sini bagaimana seseorang yang menundukkan dirinya membuat dia naik, saudara. Itu konsep dalam kekristenan. Sama, saudara, sebagaimana Allah anak menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Bapa, maka Allah Bapa memuliakan dia. Ini konsep daripada suatu hal yang penting yang harus kita terima dalam kekristenan. Ketika kita mau mengejar kemuliaan tersebut, Tuhan akan menjatuhkan kita, membuang kita. Tapi ketika kita tunduk kepada Tuhan, di sana relasi kita kepada Tuhan membuat kita akhirnya
menjadi mendapatkan kemuliaan tersebut. Saudara, sekali lagi, saudara, di sini adalah suatu tanda kemuliaan daripada para malaikat tersebut adalah bagaimana mereka menyembah Kristus anak Allah. Hal ini tidak dilakukan oleh setan, oleh iblis, saudara. Kemuliaan yang walaupun berbeda, tetap berbeda kemuliaan tersebut dengan kemuliaan daripada Tuhan, Kristus itu sendiri, karena Kristus adalah pencipta dan para malaikat ini adalah ciptaan, tetapi akhirnya malaikat menjadi mulia karena relasi dia dengan Tuhan. Saudara, kita sudah banyak bicara mengenai konsep ibadah, mengenai konsep daripada penyembahan, saudara. Pada akhirnya saya katakan true worship, ibadah yang sejati, adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Itu terakhir kali saya katakan, saudara, sebelum kita akhirnya berhenti sejenak. Baru hari ini kita melanjutkan. Ibadah yang sejati adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Saya sudah katakan, pakai waktu yang cukup banyak menjelaskan bahwa ini maksudnya bukan ibadah dalam roh, seperti orang-orang yang katakan pada saat ini mereka bisa melakukan segala sesuatu, tidak memiliki pemikiran rasio sendiri, lalu mereka seakan lepas atau kehilangan kontrol atas dirinya, ada roh atau spirit yang lain yang masuk dalam dirinya. Itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah dalam roh menunjukkan bagaimana Roh Kudus akan membawa kita kepada ibadah dalam kebenaran tersebut. Dan kebenaran itu adalah suatu pribadi, itu Kristus. Ibadah yang benar adalah ibadah di mana Roh Kudus berlandaskan pada pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan kita kepada Kristus. Itu aspek yang pertama. Dan yang membawa kita terus-menerus kepada Kristus, itu aspek yang kedua, saudara. Dua pekerjaan Roh Kudus yang penting berkaitan dengan keselamatan kita adalah menyatukan kita kepada Kristus dan membawa kita terus-menerus dalam hidup kita untuk melihat kepada Kristus. Itulah ibadah yang sejati, saudara, dalam roh dan kebenaran. Saudara, hari ini kita mengatakan suatu kalimat yang penting, yaitu mengenai pelayanan. Mengenai pelayanan. Hari ini kita bicara mengenai ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Saudara, sekali lagi dalam ayat ke-7 kita melihat perbedaan antara malaikat dan Allah anak dengan Kristus. Malaikat adalah dikatakan hanya pelayan-pelayan. Kristus yang dilayani, saudara. Malaikat yang diciptakan untuk melayani. Kristus akan duduk di atas takhta. Dan takhta tersebut dikatakan adalah takhta yang terus ada selamanya. Takhta yang kekal. Berarti Kristus adalah raja yang kekal tersebut. Saudara, di sini penting sekali bukan cuma mengatakan perbedaan antara Kristus dan malaikat. Kristus ada dalam takhta yang kekal. Tapi menarik ayat yang ke-8 dan kita akan bicarakan ini dalam minggu-minggu depan, saudara. Ayat yang ke-8 bicara mengenai suatu fakta yang lebih daripada kekekalan dari takhta Kristus tersebut. Ayat ke-8 bicara bahwa Kristus sendiri dipanggil Allah sekarang. Perhatikan, saudara. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah. Saudara, di sini saudara harus once and for all mengatakan konklusi terakhir adalah anak Allah adalah Allah itu sendiri. Ini konklusi yang sangat-sangat kelihatan sekali. Ya, ini bukan cuma implisit, ini secara eksplisit sudah dinyatakan bahwa Kristus anak Allah itu adalah Allah. Di dalam zaman selama sejarah gereja terus muncul bidat-bidat yang mau mereduksi siapa Kristus tersebut. Arianisme atau Jehovah Witness. Bagi saya Jehovah Witness adalah Arianisme zaman modern saat ini. Mereka mencoba mereduksi Kristus, mengatakan bahwa anak Allah itu bukan Allah. Anak Allah ini lain dengan Allah Bapa. Anak Allah ini adalah Allah yang diciptakan, dalam bahasanya Arius. Seorang tokoh gereja, saudara, sekitar 1600 tahun yang lalu, dia mengatakan suatu kalimat yang terkenal, there was a time that the Son was not. Itu kalimat yang sangat terkenal daripada Arius. Ada satu waktu di mana Allah anak tersebut tidak ada. Ada waktu di mana anak tidak ada. There was a time that the Son was not. Saudara, di sana kita menolak hal tersebut. Saudara, kalau saudara masih kurang eksplisit apa yang sudah dikatakan oleh penulis Ibrani dalam ayat yang kedua, ketiga, keempat mengenai supremasi Kristus, bahwa Kristus itu adalah menjadi cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, saudara. Itu menunjukkan natur pada Kristus, radiance of His glory, God's glory, and the exact imprint of His nature. Kalau itu kurang eksplisit mengatakan siapa Kristus, siapakah anak Allah tersebut, maka ayat ke-8 ini sangat eksplisit sekali. Itu undeniable. Kata tersebut, takhtamu, ini berkata mengenai anak. Takhtamu ya Allah adalah untuk selama-lamanya. Maka di sini, saudara, iman yang ortodoks adalah iman yang mengerti bahwa
Kristus anak Allah adalah Allah. Itu tak bisa dipungkiri, itu tak bisa ada room of negotiation di sana. Itu kemuliaan daripada Kristus, saudara. Saudara, setelah penulis Ibrani bicara mengenai true worship, bicara mengenai sembah daripada para malaikat, mengenai ibadah para malaikat kepada Tuhan, kepada Kristus, maka sekarang, saudara, dia masuk dalam satu hal yang lainnya, itu bicara mengenai pelayanan daripada para malaikat. Maka di sini, saudara, kita akan bicara mengenai dua hal yang penting, jadi suatu hal yang menjadi problem dalam konsep kita dalam mengerti apa pelayanan. Ibadah dan pelayanan seringkali sudah direduksi, mengalami suatu reduksi yang sangat-sangat besar sekali. Kita mengerti suatu ibadah sebagai suatu hal di mana kita datang ke gereja 2 jam beribadah lalu pulang. Itulah ibadah kita. Kita sudah mereduksi ibadah sebagai suatu hidup di hadapan Tuhan yang terus-menerus menyembah Tuhan. Jadi suatu hal hanya masalah 2 jam di gereja saja. Itu ibadah, banyak konsep ibadah orang Kristen pada zaman ini, saudara. Demikian juga dengan pelayanan. Seringkali kita mereduksi konsep pelayanan menjadi pelayanan di dalam gereja. Guru sekolah minggu, pelayanan daripada pengabaran Injil. Pelayanan hanyalah pelayan dalam gereja. Maka di sini saudara sangat sayang sekali kalau kita akhirnya melihat ada reduksi semacam demikian. Kita harus melihat baik itu ibadah maupun pelayanan dalam suatu pemikiran yang jauh lebih limpah, jauh lebih besar. Hari ini kita akan bicara beberapa hal khususnya. Sebelum kita bicara mengenai pelayanan, kita harus bicara mengenai apa itu pekerjaan. Maka saudara, ketika saudara melihat ayat ini menyatakan suatu hal yang limpah. Ini juga bicara mengenai pekerjaan. Saudara, sayangnya dalam hidup kita bukan cuma ada pereduksian antara konsep ibadah, pekerjaan, ibadah, pelayan. Juga ada pemisahan di antara kedua hal ini. Ibadah, pelayan atau pekerjaan adalah pekerjaan. Saya akan bicara mengenai pekerjaan terlebih dahulu, saudara. Ibadah, pekerjaan dan suatu pekerjaan itu suatu hal yang sangat dipisahkan. Saudara, pemisahan yang sangat ekstrim ini akhirnya melahirkan dikotomi antara worship dan juga work, bekerja, saudara. Antara worship and work. Dan saudara bisa melihat, saudara, banyak sekali orang pada zaman modern ini yang sudah dipengaruhi oleh semangat dan pemikiran ateisme, yang akhirnya mengatakan bahwa tidak perlu bicara mengenai Tuhan, yang paling penting adalah bicara mengenai work, bicara mengenai bekerja, dan Tuhan, gereja, worship itu suatu hal yang tidak perlu banyak dibicarakan. Ini suatu hal yang sudah memisahkan antara dikotomi, bukan cuma reduksi daripada konsep worship and work atau pelayanan, bukan dikotomi antara kedua hal tersebut. Saudara, saya pernah bicara dengan seseorang waktu konseling, saudara, rumahmu tidak jauh dari sini, kenapa kamu jarang ikut persekutuan doa? Oh, dia katakan, oh karena capek. Saudara, hati-hati konsep atau jawaban semacam demikian, itu tanpa sadar kita sudah menjalani hidup orang-orang modern yang mengatakan bahwa ibadah itu tidak penting. Capek karena apa? Bekerja lebih penting. Tapi ibadah, persekutuan adalah suatu hal yang tidak terlalu penting. Saudara, saya masih bersyukur ada sekitar 120-140 orang yang setiap minggu masih mau datang dan berdoa bersama-sama. Mana yang lainnya? Apa saudara terlalu capek juga? Ya, suatu hari saya rindu kita capek berdoa, saudara. Tidak boleh, itu kalimat tidak boleh ngomong juga, saudara. Ya, tidak boleh terlalu capek. Itu gabel juga nggak sehat, saudara. Maksud saya doa orang reform itu sangat minim, saudara. Orang reform itu pintar berteologi, sulit berdoa. Tidak percaya, lihat diri kita sendiri, saudara. Ya, doa itu nggak tahu, saudara. Saya rasa itu ada ketimpangan dalam hidup kita di mana kita sangat mementingkan teologi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi berdoa, bergantung sama Tuhan itu demikian sulit. Satu hari kalau perlu, saudara, kita adakan doa semalam suntuk. Ini sangat jarang dilakukan oleh orang reform. Tapi saya pernah melakukan di salah satu cabang gereja kita yang ada di luar negeri, saudara. Itu indah. Yang capek diberikan kesempatan untuk istirahat sebentar. Tapi setelah itu datang lagi berdoa. Ternyata pokok doa itu buahnya. Kita bisa berdoa sampai berjam-jam itu masih mungkin. Nah, itu maksud saya quote-unquote capek berdoa, saudara, ya. Sekarang tapi datang pagi aja udah capek karena bekerja sehingga tidak bisa berdoa. Saudara mau kasih alasan banyak, silakan. Tapi tanpa saudara sadar, saudara sudah menjalani prinsip orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mengatakan bahwa ibadah itu suatu hal yang tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah bekerja. Ada orang yang mengatakan saya tidak bisa bangun pagi, ibadah jam 10 aja masih terlalu pagi bagi dia. Lalu datangnya jam 5 sore. Kenapa? Karena pagi ya.
malamnya pulang terlalu malam, kerja dan sebagainya, ibadah sore saja. Saudara, semacam demikian, saudara, kita harus bertobat. Karena pada akhirnya kita menyisakan, memberikan sisa-sisa waktu kita, tenaga kita kepada Tuhan. Bukan yang terbaik pada Tuhan. So kemarin dalam PA hari Jumat kemarin ada orang yang bertanya, ini pertanyaan yang sering saya dengar dan pertanyaan jujur yang bagus menurut saya. Kalau bicara mengenai perpuluhan, itu after tax or before tax. Nah, saudara ketawa, mungkin sudah pernah bergumul juga, saudara ya. Saudara, saya katakan, saya tidak bisa memaksa mereka, tidak bisa memaksa dia. Saya katakan apa yang saya lakukan, perpuluhan saya adalah pasti before tax. Mengapa? Karena saya berikan kepada Tuhan terlebih dahulu, baru kepada pemerintah. Saya tidak mungkin berikan kepada pemerintah terlebih dahulu, baru dari sana saya berikan kepada Tuhan. Tuhan selalu mendapatkan prioritas dalam hidup kita. So dalam hal-hal yang sangat kecil semacam demikian, itu di dalam dasar, dalam semua pertanyaan kita, semua yang kita lakukan, itu di belakangnya adalah konsep kita mengenai Tuhan, mengenai ibadah. Ya, saya harap kita mulai mengkritisi semua hal yang kita lakukan, saudara. Kita lakukan. Toh pada akhirnya saya katakan, kalau saudara hitung after tax and before tax, nggak terlalu beda banyak. Paling berapa sih? Kalau tax bracket saudara 15%, 10% daripada 15% itu 1,5%. Apakah kita masih mau meributkan 1,5% pada Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita? Kalau anak pemuda tersebut menerima dan saya berdoa, saudara, ada perubahan konsep. Saya tidak bisa memaksakan, tapi itu yang saya lakukan, saudara. Saudara, ini aspek yang pertama, bagaimana orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal atau memaksa diri untuk tidak mengenal Tuhan, mereka sudah mengatakan bahwa ibadah itu tidak penting, yang penting kerja. Dan sangat sayang, saudara, banyak sekali orang Kristen melakukan hal yang sama. Di sisi yang lain, ada orang-orang Kristen yang mengenal ibadah, mengenal kerja, tapi karena memisahkan kedua hal ini, mendikotomikan kedua hal ini, lalu terpengaruh dengan filsafat orang-orang Greka, influenced by Greek philosophy, bukan dari Alkitab, mereka akhirnya menganggap bahwa bekerja itu sekuler, ibadah itu sacred. Bekerja itu hal yang sekuler, tapi ibadah adalah hal yang suci. Nanti kalian pelajari, saudara, di dalam sejarah gereja ini pun sering terjadi. Saya kasih contoh yang lain, saudara. Saya ada pernah mengenal waktu saya masih SMA, dan sekarang waktu saya sudah lumayan berpuluh tahun kemudian setelah SMA, saudara, saya juga melihat dari seorang murid yang lainnya juga memiliki prinsip yang sama. Yang dia katakan bahwa belajar itu tidak terlalu mulia, melayani itu mulia. Melayani Tuhan, dia sangat ingin, teman saya juga dan orang murid ini juga, mengatakan bahwa saya sangat ingin sekali melayani dalam gereja, pelayanan, tapi belajar itu dianggap satu hal nggak terlalu mulia. Sehingga apa yang terjadi, pelayanannya mungkin baik, tapi nilainya dalam pelajaran jelek, saudara. Ambruk, saudara. Saudara, saya katakan pada teman saya, stop melayani, belajar aja. Saya juga katakan pada murid tersebut, stop pelayanan, belajar. Mengapa? Karena konsep dikotomi semacam demikian, akhirnya kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Karena kita memisahkan antara pekerjaan dan pelayanan, antara worship dan pekerjaan. Dan kita anggap bahwa semua pekerjaan itu tidak ada nilainya, yang penting worship dalam gereja, pelayanan dalam gereja. Saudara, ini suatu hal yang salah, saudara. Maka di sini, saudara, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal yang penting. Sebelum saya masuk kembali dalam konsep daripada pelayanan, kita bereskan dulu konsep daripada pekerjaan. Saudara, dalam orang-orang Greka, saudara, maka orang Greka itu menganggap rendah bekerja. Sekali lagi, orang Greka tidak memandang tinggi apa itu pekerjaan. Bekerja, keluar keringat dan sebagainya itu adalah suatu hal yang kurang tinggi. Sekali lagi, Plato, saudara, memiliki konsep form and matter. Bekerja dan akhirnya dalam dunia materi ini, bagi dia itu tidak terlalu penting. Yang penting kontemplasi itu lebih penting. Kontemplasi, berpikir, berfilsafat itu jauh lebih penting. Dan saya tidak bisa menyalahkan, kita tidak bisa menyalahkan Plato, karena itulah yang dipercaya oleh orang Greka. Misalnya, saudara, Aristotle menganggap bahwa pekerjaan, work, itu sebagai suatu hal yang dibawa dignitas seorang yang bebas. Seorang yang bebas itu tidak seharusnya mengeluarkan keringat dan bekerja. Hanya budak yang melakukan hal tersebut. Pekerjaan, work, adalah suatu labor, adalah suatu hal yang dibawa dignitas daripada seorang yang bebas tersebut. Socrates bahkan pernah mengatakan, saudara, mechanical arts, ini pakai bahasa filsafatnya dia, arts, skills secara mekanik,
bekerja maksudnya, saudara, labor, guru dan sebagainya. Itu dibandingkan lain dengan orang yang berkontemplasi, filosof, ini mechanical arts, orang yang memiliki skill dalam hal yang mekanik, bekerja, itu bisa melukai tubuh kita, can damage our bodies, physical bodies, dan kalau sudah damage, sudah menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita, bisa menyebabkan suatu hal yang rusak dalam jiwa kita, dan oleh karena itu, saudara, tidak harus dilakukan oleh seorang yang memang tidak seharusnya bekerja. Saudara, Aristotle kembali mengatakan bahwa leisure atau kesenggangan hidup itu adalah tujuan hidup, dan pekerjaan membuat kita akhirnya tidak bisa menikmati kesenggangan hidup tersebut. Saudara, demikian juga dengan orang Romawi. Saudara, orang Romawi bahkan mendefinisikan kata daripada work, pekerjaan, itu adalah negotium. Negotium. Kalau saudara mengerti dalam bahasa Latinnya itu negotium itu berarti suatu negation daripada, atau dalam bahasa Inggrisnya non-leisure. Mereka melihat leisure sebagai suatu tujuan, bekerja itu adalah non-leisure. Tidak bisa mendapatkan leisure, tidak bisa mendapatkan kesenggangan, itulah bekerja. Jadi sangat negatif sekali outlook mereka. Cicero, saudara, seorang politician daripada orang Roma, abad ke-1 sebelum Masehi, dia pernah mengatakan, saudara, bahwa seorang buruh yang hanya dibayar oleh karena ototnya dia, seorang buruh yang hanya dibayar oleh karena tenaga yang mungkin dikeluarkan oleh dia adalah suatu hal yang rendah, tidak worthy, unworthy of a free person, tidak layak untuk dimiliki oleh seorang yang bebas. Bahkan dia katakan itu adalah suatu hal yang jijik, suatu hal yang kotor di dalam karakternya. Bekerja itu kotor, bekerja itu menjijikkan, saudara. Saudara, tanpa sadar, saudara, medieval Roma Roma Katolik dalam zaman abad medieval juga mengadopsi pemikiran daripada orang Greka dan orang Romawi ini. Misalnya, saudara, Eusebius adalah bapak atau sejarawan gereja pada abad ke-4, saudara. Dia pernah bicara mengenai dua macam pekerjaan, dua macam daripada cara hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja Tuhan. Dua macam. Yang pertama dia katakan the first itu above nature, yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa, yang tidak biasa untuk dimiliki, above nature. Dan ini adalah seperti misalnya devotion, kita punya waktu yang kita khususkan bagi Tuhan, apa yang kita lakukan bagi Tuhan, pada Allah, itu semua, atau sifat-sifat yang rohani, itu semua adalah above nature. Itu yang lebih mulia. Tetapi ada second layer di bawahnya, yang hal kedua yang Tuhan berikan pada kita, mungkin karena harus dilakukan, itu lebih dikatakan lebih humble, lebih rendah, lebih humble, ada humility, lebih humble, lebih human. Itu di mana pekerjaan-pekerjaan biasa, berdagang, bercocok tanam dan lain sebagainya. So, di sini saudara-saudara lihat, ini sudah mirip sekali dengan filsafat daripada Greka dan Roma, saudara, yang membedakan, mendikotomikan, memisahkan antara worship on the one hand dan bekerja on the other hand. Saudara, work, bahkan dalam Roma Katolik, bekerja itu hukuman, saudara. Nah, ini sangat menarik sekali. Work itu adalah act of penance. Kalau saudara mau melakukan penance, saudara harus bekerja sesuatu. Work adalah act of penance. Itu suatu hal yang mendapatkan posisi yang cukup rendah dalam doktrin daripada orang Roma Katolik. Aquinas, saudara, pernah mengatakan, dia mengatakan preference-nya dia, preference atau kalau dia boleh memilih, saudara, dia lebih memilih preference adalah contemplative life, berpikir, merenungkan, itu hal yang lebih sesuai dengan panggilan atau siapa diri kita sebagai ciptaan Tuhan. Saudara, apa yang Alkitab katakan, saudara? Saudara pikirkan, saudara. Maka dari Alkitab pasal yang pertama, buku yang pertama, maka Alkitab mengatakan God works, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja bukan cuma dalam hal penciptaan. Saudara akan lihat terus menerus Tuhan bekerja dalam hal menopang ciptaan. Tuhan bekerja dalam hal memelihara dan akhirnya menebus, memberikan penebusan. God works in creation, providence, and salvation. Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ayahku, bapakku masih bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja. Seorang teolog mengatakan bahwa the God of the Bible, Tuhan di dalam Alkitab, adalah Tuhan yang akhirnya secara hal pertama yang dia lakukan, definisi pertama yang kita bisa lihat daripada diri Tuhan tersebut adalah Tuhan bekerja. Bekerja, saudara. Bukan cuma Tuhan bekerja, maka Tuhan yang bekerja saat menciptakan manusia juga untuk bekerja. Coba kita buka, saudara. Kejadian pasal 2 ayat 15.
Di sana sangat jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya, to work it out, dan memelihara taman itu, saudara. Tuhan menempatkan manusia untuk mengusahakannya, untuk bekerja dalam taman itu. Saudara tidak bisa menyangka bahwa manusia pertama itu tukang kebun. Kita anggap tukang kebun itu hina. Tapi manusia pertama tugasnya adalah, tugas Adam sebelum jatuh dalam dosa adalah memang mengerjakan, mengusahakan taman tersebut, memelihara taman tersebut, saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan ayat ke-19, 20 itu juga sama. Tuhan memberikan pekerjaan bagi manusia untuk akhirnya menamai semua binatang. Ada pekerjaan tersebut. Saudara, di antara ayat 15 ayat 19, 20 di sana, ini manusia bekerja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Di sana dikatakan bahwa pekerjaan pun itu adalah suatu anugerah, ada anugerah Tuhan dalam pekerjaan manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada faktanya Tuhan bukan cuma manusia harus bekerja di dalam Taman Eden, Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden supaya dia bisa bekerja. Bukan hanya itu saja, kalau Tuhan meminta manusia untuk menamai semua binatang, Tuhan membawa semua binatang pada manusia supaya dia bisa menamainya binatang tersebut. Maka konsep pertama mengenai kita bekerja, memang kita harus bekerja karena Tuhan yang menetapkan kita harus bekerja. Tapi lebih daripada itu, bagi orang Kristen, pekerjaan yang kita lakukan adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Pekerjaan pun tidak bisa dipisahkan daripada anugerah Tuhan yang menopang kita, yang memungkinkan kita untuk bisa bekerja. Soal hal yang lain sudah bisa melihat, bukan cuma divinely ordained, ditetapkan atau di-establish, ditetapkan ordain oleh Tuhan, tapi juga ordain sebelum jatuh dalam dosa. Berarti bekerja itu bukan karena akibat dosa. Bekerja itu manusia harus bekerja bukan karena akibat manusia sudah jatuh dalam dosa, maka dia harus bekerja. Tidak. Ini sebelum manusia jatuh dalam dosa, pasal kedua, belum masuk pasal ketiga. Tuhan sudah menetapkan supaya manusia itu harus bekerja. Saudara, the fall, kejatuhan manusia itu bukan akhirnya membuat the nature of work, atau cancel, saudara, change, atau cancel the nature of work, cancel work. Kejatuhan manusia itu bukan menghilangkan, menganulir ordination daripada Tuhan manusia bekerja, tapi merubah sifat bekerja tersebut. Sekarang manusia tidak bisa bekerja dengan gampang, ada suatu alienation antara manusia dan dunia ciptaan ini, saudara. Tapi lebih daripada itu, saudara, John Murray, seorang professor of systematic theology daripada Westminster Theological Seminary, dia mengatakan bahwa the curse, kutuk daripada Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan kutuk terhadap pekerjaan, bukan kutuk terhadap labor, tapi kutuk terhadap tanah yang dikutuk, saudara, bukan labor yang dikutuk. Maka saudara, orang Kristen tidak pernah memikirkan bahwa pekerjaan adalah suatu hal yang hina. Pekerjaan adalah suatu hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Tidak, itu sudah diordain oleh Tuhan. Maka kita menikmati, bahkan kita bisa menikmati sedemikian rupa, karena kita percaya dalam semua pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu ada anugerah Tuhan yang menopang kita dan memungkinkan kita untuk bisa bekerja. Saudara, John Calvin, saudara, Reformation saya rasa membuat suatu perubahan besar dalam konsep bekerja ini. Ada suatu pekerjaan besar di mana Protestan itu menghasilkan namanya Protestant work ethics, yang demikian berbeda dengan Roma Katolik. John Calvin pernah mengatakan suatu kalimat yang penting. Perhatikan, saudara. Saya coba paraphrase apa yang sudah saya catat di sini, saudara. John Calvin pernah mengatakan, di dalam semua kerja keras kita, dalam semua kerja keras kita, dalam semua hal-hal yang akhirnya merepotkan kita, dalam semua hal yang menjadi beban kita, bukanlah suatu hal yang kecil ketika kita mengetahui bahwa semua hal tersebut adalah di bawah pengawasan superintendence, dia pakai kata superintendence daripada Tuhan. Sekali lagi, saudara, dalam saudara bekerja, kesulitan kerja kayak apapun yang saudara alami, beban apapun yang saudara bisa harus alami, harus tanggung, saudara. Calvin katakan, bukanlah suatu hal kecil, suatu penghiburan yang besar, mengatakan bahwa semua hal tersebut ada di bawah pengawasan Tuhan. Indah, saudara. Bahkan saudara, Calvin katakan terlebih lanjut, tidak ada pekerjaan apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun menjadi jahat dan kotor jijik, sehingga tidak mendapatkan kemegahan dan nilai atau harga di mata Tuhan. Tidak ada satu pekerjaan pun yang akhirnya menjadi satu hal yang jijik, yang akhirnya menjadi satu hal yang jahat, saudara, sehingga Tuhan tidak mau memandangnya. Tidak. Tuhan
menyenangi semua hal yang kita lakukan. Saudara, demikian berbeda konsep daripada orang Reform, orang Protestan terhadap konsep kerja. Tapi terlebih lagi di sini, saudara, saya mau ngajak satu hal yang saudara pikirkan baik-baik. Coba kita buka lagi Ibrani, ini jadi introduction kita mengenai konsep kerja, bahwa bukanlah suatu hal yang tidak ada alasannya, saudara, tanpa alasan. Kalau penulis Ibrani di sini tiba-tiba bicara mengenai dari worship masuk dalam pelayanan, itu bukan suatu hal yang nggak ada alasannya. Ya, setelah dia bicara dalam ayat ke-6 mengenai semua malaikat Allah harus menyembah dia, lalu tiba-tiba di sini dia masuk dalam ayat ke-7 bicara bahwa semua malaikat sekarang adalah pelayan-pelayan daripada Allah. Dan kalau Kristus itu adalah dipanggil, anak tersebut dipanggil sebagai Allah, malaikat pun adalah pelayan-pelayan daripada Kristus. Di sini saudara, bukan cuma kita tidak boleh mereduksi konsep daripada worship dan konsep daripada kerja, bahkan kita tidak bisa memisahkan kedua hal ini. Yang mau saya katakan di sini adalah menyembah, worship, tidak bisa lepas daripada nanti pelayanan. Tapi sekarang saya bicara mengenai pekerjaan terlebih dahulu. Worship tidak bisa lepas daripada konsep bekerja. Worship tidak bisa dilepaskan. Kita yang worship Tuhan pasti akan bekerja bagi Tuhan. Worship dan bekerja adalah dua hal yang tidak bisa diputuskan. Tidak mungkin kita bekerja bagi Tuhan tanpa didasarkan pada konsep di mana kita menyembah Tuhan, juga nggak mungkin, saudara. Kedua hal ini langsung dibicarakan di sini, yaitu menyembah dan melayani, menyembah dan bekerja bagi Tuhan. Tidak bisa diputuskan. Maka apa yang mau kita katakan? Hal pertama mengenai bekerja adalah bekerja itu bicara mengenai juga worship, tidak bisa diputuskan. Kita yang tahu mengenai bagaimana menyembah Tuhan, kita harus tahu bagaimana melayani Tuhan. Kita yang tahu bagaimana menyembah Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita bukan cuma dalam penyembahan kepada Tuhan, tapi juga pada pekerjaan melayani Tuhan. Tidak ada seorang Kristen yang bisa cuma menyembah Tuhan tanpa bekerja di ladang Tuhan. Tidak ada seorang Kristen yang seharusnya hanya menerima berkat Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan, tanpa akhir terjun di dalam pelayan dalam ladang Tuhan. Di sini saudara bisa melihat, malaikat yang sama yang menyembah Kristus, juga malaikat yang sama yang diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Kristus. Jadi pelayan-pelayan daripada Allah, daripada Kristus, saudara. Maka di sini saudara bisa memperhatikan bahwa lebih daripada itu, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, throughout the Bible, antara worship and serving, worship dan bekerja itu tidak bisa banyak dipisahkan. Coba kita baca berapa ayat, saudara. Coba kita baca berapa ayat. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-16. Keluaran pasal 8 ayat 1. Di sana, saudara, Tuhan berbicara melalui Musa kepada Firaun, "Let my people go, so that they can..." Nah, di sini translation agak membingungkan kalau dalam bahasa Indonesia, supaya mereka bisa beribadah kepadaku. ESV juga beribadah, so that they can worship me. So that they can serve me. Tapi dalam dalam NIV, saudara, dalam NIV, DLAI, saudara, ini berubah menjadi so that they can worship me. Nah, ini menarik. Ada interchange antara serving and worship, antara bekerja bagi Tuhan dan juga akhirnya menyembah Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kalimat daripada Hebrew untuk baik itu ibadah ataupun melayani, serve, worship and serve, itu dari satu kata yang sama. Hebrew tidak pakai dua kata yang berbeda. Itu avodah. Itu kata daripada Hebrew. Avodah itu bisa dimengerti sebagai beribadah, worship, atau juga bisa dimengerti sebagai bekerja, saudara. Itu dua kata, satu kata yang sama, artinya bisa diartikan sebagai dua. Dan saudara bisa melihat dalam ayat-ayat yang lain, saudara, bagaimana. Coba misalnya kita buka Daniel, saudara. Kitab Daniel, pasal yang ketiga, itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba kita buka dari ayat yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja, mereka tidak memuja, di dalam bahasa aslinya, tidak melayani, tidak serve avoda tersebut, tidak melayani dewa Tuanku dan tidak sujud. Nah, ini kata yang berbeda. Di dalam bahasa asli memang pakai kata yang berbeda. Tidak sujud kepada patung emas yang telah Tuanku dirikan.
Ini bukan tidak memuja dan tidak menyembah, tidak melayani dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Di sini saudara, sekarang Sadrak, Mesak, Abednego dituduh suatu hal, yaitu tidak menyembah, beribadah pada patung dan tidak melayani patung tersebut. Saudara, pelayanan dan ibadah adalah dua hal yang tidak dipisahkan di sini, saudara. Saudara-saudara bisa baca juga dalam Matius ketika Yesus dicoba oleh setan pada pencobaan yang ketiga, saudara. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu jawab Yesus apa, saudara? Saudara, yang diminta oleh iblis cuma sujud menyembah. Jadi iblis cuma minta Yesus sujud menyembah kepada dia, tapi ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau, ini di sini berbakti, melayani. Soalnya dalam konsep Tuhan Yesus Kristus, antara menyembah dan melayani juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menyembah dan bekerja bagi Tuhan, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Soalnya demikian erat dalam konteks atau pemikiran orang Ibrani antara menyembah dan bekerja. Maka kalau kita tadi buka Kejadian pasal 2 ayat 15, coba kita buka lagi, saudara, Kejadian pasal 2 ayat 15. Di sana, saudara, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan, untuk bekerja, to work. Di sana pakai kata avodah tersebut, yaitu ibadah, saudara. Avodah bisa diterjemahkan sebagai bekerja atau beribadah. Keluaran pasal 20, coba kita baca. Keluaran pasal 20 bicara mengenai 10 hukum Taurat. Ayat yang ke-8, saudara, itu bicara mengenai hukum keempat, yaitu mengenai hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan di sini hari Sabat sekarang dikaitkan dengan bekerja. 6 hari lama yang engkau akan bekerja, avoda, saudara, dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Lalu dikatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya apa? Hari Sabat dikaitkan dengan pekerjaan. 6 hari lamanya engkau harus avoda, bekerja. Sekali lagi, avoda bisa diartikan sebagai worship. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan worship tersebut. Maka pada hari ke-7 berhenti dan engkau akan menikmati worship di dalam Tuhan, dalam ketenangan di hadapan Tuhan. Salah satu alasan kita seringkali sulit bisa menikmati worship pada hari Sabat. Sabat Tuhan, kita sulit menikmati worship. Karena Senin sampai Sabtunya kita tidak benar-benar worship. Senin sampai Sabtunya kita cuma kerja, tidak benar-benar worship. Kita cuma kerja dalam konteks orang-orang dunia ini yang membedakan, memisahkan, mereduksi worship dan pekerjaan. Sehingga kita tidak pernah benar-benar bisa menikmati suatu ketenangan di hadapan Tuhan. Karena Senin sampai Sabtunya kita tidak benar-benar worship di hadapan Tuhan. Maka di sini suatu hal yang sangat penting, saudara, bagi orang Ibrani, bangsa Israel, saudara, itu mereka tidak bisa memikirkan ada dikotomi antara ibadah dan bekerja. Bagi mereka, saudara, itu suatu hal yang nonsens. Bagaimana mungkin kita bisa mereduksi worship cuma 2 jam saja per minggu, lalu sisanya kita bekerja? Tidak. Bagi mereka worship, bekerja adalah worship juga, pakai satu kata yang sama. Dan di sini, saudara, ini memperkaya. Saya katakan ini memperkaya konsep kita mengenai ibadah dan konsep kita mengenai worship, mengenai ibadah dan konsep kita mengenai bekerja tersebut. Maka saudara bisa melihat, dalam kita buka lagi Ibrani, saudara bisa melihat di sana dalam Ibrani pasal yang pertama tersebut, yang mau ditekankan oleh Tuhan di sini bukan cuma mereka melayani saja, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Allah, bukan itu yang mau ditekankan. Yang lebih daripada itu yang mau ditekankan adalah fakta bahwa pelayan-pelayan ini memiliki hubungan vertikal, itu yang terlebih dahulu harus di-establish. Perhatikan, Kristus adalah anak Allah, oleh karena itu mereka, malaikat harus menyembahnya. Itu masalah vertikal, menyembah. Tapi waktu bicara mengenai melayani, jadi pelayan, itu juga establish hubungan vertikal. Mereka hanyalah pelayan-pelayan, tapi Kristus duduk di atas takhta yang kekal tersebut. Dan dipanggil Allah, karena dia adalah Allah yang kekal, duduk di atas sebagai raja yang kekal.
Saudara, konsep vertikal ini, kalau kita bisa memegang konsep vertikal semacam demikian, hubungan kita dengan Tuhan, maka saudara kita bisa melihat ibadah dengan cara yang lebih kaya, kita bisa melihat pekerjaan juga dengan cara yang jauh lebih kaya. Saya mau tekankan ini dan kita akan lanjutkan minggu depan, saudara. Bagi orang dunia, mereka bekerja di dunia. Bagi orang Kristen, waktu mereka bekerja di dunia, mereka melayani, saudara. Sekali lagi, bagi orang dunia yang tidak memiliki konsep vertikal kepada Tuhan, mereka cuma bekerja di dalam dunia. Bagi orang Kristen, ketika kita bekerja dalam dunia, kita panggil itu sebagai suatu pelayanan. Saudara, tanpa konsep vertikal macam demikian, saudara, kita cuma bekerja saja. Tidak pernah benar-benar melayani. Saudara, maka hal di sini, saudara, penulis Ibrani benar-benar mengkaitkan langsung antara ibadah, penyembahan dengan pelayanan. Ibadah dengan pelayanan, itu vertical dimension yang ditekankan di sini. Bagaimana kita ibadah pada seseorang atau satu oknum di atas kita. Bagaimana kita bekerja, semua yang kita kerjakan juga pada seseorang atau oknum yang di atas kita. Itu vertical dimension ditekankan. Saudara, pada minggu-minggu depan, saudara, kita akan terus membahas mengenai konsep pelayanan. Seringkali, saudara, dalam konsep kita sebagai anak Tuhan, sudah lama melayani, sudah lama dalam gereja, tapi konsep pelayanan kita mungkin masih belum tepat. Kita harus bicara, kita harus bereskan mengenai konsep pelayanan. Apa maksudnya? Tuhan menjadikan malaikat itu seperti badai angin, dan pelayan-pelayan itu menjadi seperti nyala api, fire. Apa maksudnya kedua hal tersebut? Mengapa Tuhan menggunakan alegori semacam demikian untuk menceritakan mengenai pelayan? Ketika kita masuk dalam bagaimana Kristus yang adalah Allah di dalam takhta yang selama-lamanya harus kita layani. Konsep hidup coram Deo menjaga kita untuk tidak sembarangan hidup dalam dunia ini. Apapun yang kita lakukan, ini apalagi orang reform, John Calvin sudah mengatakan, ini penting sekali dalam teologi orang reform. Apapun yang kita lakukan, itu tidak bisa lepas daripada ibadah kita kepada Tuhan. Karena pada akhirnya, kita hanya berhutang budi kepada Tuhan yang menciptakan dan menebus kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan bagian Alkitab yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, masih banyak lagi yang harus dikupas daripada ayat-ayat yang kelihatan sangat sederhana ini. Berikan kepada kami ya Tuhan suatu hati yang mencintai firman Tuhan, suatu hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Hal-hal yang belum kami lakukan, Tuhan beri pada kami kekuatan untuk bisa melakukan. Hal yang kami ingin lakukan, Tuhan berikan pada kami kekuatan untuk bisa melakukan lebih daripada apa yang sudah kami lakukan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin lama semakin menikmati bagaimana kami bekerja di ladang Tuhan. Hamba juga menyerahkan semua daripada kami dalam tangan Tuhan. Banyak daripada kami yang bukan pekerja-pekerja gereja. Mereka pergi ke dunia dan mereka bekerja di sana. Ajar pada mereka satu konsep ibadah dan bekerja adalah satu hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Sebagaimana mereka beribadah pada hari Minggu, pekerjaan mereka pun adalah suatu pelayanan di hadapan Tuhan, adalah suatu ibadah di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, beri kami suatu keindahan yang totalitas keindahan yang lebih daripada apa yang bisa dilihat oleh kami lihat daripada orang-orang dunia. Sehingga mereka bisa mendapatkan kesaksian dan kemuliaan Tuhan melalui hidup kami sehari-hari. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.